Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Miss. Baik. Alhamdulillah. Nah, apakah kalian hari ini sudah melakukan hal baik? Baik apa yang sudah kalian lakukan? Hayu, mungkin? Membantu orang tua, Miss. Oke, Sofi membantu orang tua, sudah ya. Nah, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini silakan Hayu untuk memimpin doa. Baik, Miss. Ibda'na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok ya. Jadi untuk konseling kelompok itu nanti seperti yang sudah Miss Siska sampaikan sebelumnya melalui WA group ya. Di situ Miss Siska memberikan kalian undangan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan di situ sudah ada lembar persetujuan, di mana artinya kalian tidak ada sama sekali yang merasa terpaksa atau dipaksa ya. Betul ya, karena memang sudah bersedia ya. Nah, di sini Miss Siska sebagai konselor yang nantinya akan berperan aktif sebagai fasilitator dalam proses konseling, yang tentu saja akan membantu kalian menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Nah, sedangkan kalian sendiri adalah sebagai konseli ya, yang akan mengambil keputusan dan nantinya bertanggung jawab terhadap keputusan yang kalian ambil tadi, begitu. Nah, karena pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, kita akan melakukan pertemuan dengan kira-kira waktunya nanti kurang lebih 45 sampai 50 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu kita dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, apabila pada pertemuan pertama ini, misalnya masalah kita itu belum clear, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan di hari berikutnya, begitu nanti sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, nantinya selama proses konseli harus bersedia untuk terbuka ya. Di sini jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, apalagi berbohong, itu tentu saja jangan. Nah, supaya apa? Supaya konseling kita hari ini itu berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil gitu. Nah, jadi kalian sebagai konseli tidak perlu khawatir sebagai konselor Miss Siska terikat dengan kode etik ya, kode etik sehingga rahasia kalian dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak perlu takut, nanti Miss Siska menyampaikan masalah saya kemana-mana gitu. Nah, untuk semakin menambah keterbukaan kita gitu dalam layanan konseling kelompok, ini mari kita berikrar terlebih dahulu ya. Nanti ikrarnya satu persatu ya. Nah, mulai dari Miss Siska tunjuk ya, dari Hayu terlebih dahulu. Silakan Hayu. Baik, Miss. Saya Hayu dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data. Ya, semua peserta sudah menyampaikan ikrarnya. Selanjutnya bagaimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti layanan konseling kelompok pada hari ini atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah siap, Miss. Di sini nanti agar lebih akrab ya, kita lebih akrab, jauh lebih saling mengenal begitu. Kita harus memperkenalkan diri dengan nanti menyebutkan nama, kemudian hobi. Jadi nanti misalnya saya Hayu, hobi membaca misal. Kemudian nanti lanjut ke Sofi misalnya. Sofi menyampaikan nama Sofi dulu. Saya Sofi, hobi memasak misal. Terus menyebutkan nama yang sebelumnya. Silakan langsung ya, dimulai dari Hayu. Nama saya Hayu, hobi mendengarkan musik. Lanjut. Nama saya Rosa, hobi menonton drama.
Hayu hobinya mendengarkan musik. Oke, ya terima kasih semuanya. Berarti sudah saling mengenal ya satu sama lain dan juga mengetahui hobi masing-masing. Nah, tahap selanjutnya di sini karena kita akan fokus dengan permasalahan ya, permasalahan yang kalian hadapi. Di sini sebelumnya Mrs. K ingin mengetahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi itu saat ini apa saja gitu, karena tujuan dari layanan konseling kelompok ini tadi merupakan untuk menyelesaikan permasalahan sampai benar-benar tuntas begitu. Miss, jadi di sini saya tuh masih bingung tentang pilihan prodi antara fakultas FK sama kedokteran sama sastra Inggris, Miss. Soalnya kalau saya milih kedokteran, saya akan ngelanjutin ibu saya, Miss. Nah, terus habis itu pasti ibu saya akan bakal bangga, Miss. Setelah kalian menyampaikan permasalahan ini, kemudian mari kita sepakati bersama masalah siapa yang akan kita bahas pada hari ini. Begitu, silakan kita sepakati masalah siapa? Sofi, Miss. Oke, dari Hayu, Sofi. Yang lain? Ya, Sofi aja, Miss. Ya, berarti karena kalian sudah sepakat semuanya tentang permasalahan siapa yang akan kita bahas, ternyata semuanya kecenderungannya sama, ingin membahas permasalahan dari yang dialami oleh Sofi, begitu ya. Nah, di sini nanti Mrs. K akan minta kalian untuk mengisi lembar ya, lembar tingkat skala kebingungan terlebih dahulu. Silakan kalian lingkari posisi kalian saat ini berada pada posisi angka berapa. Angka 1 sampai 5 menyatakan tingkat kebingungan yang rendah. Artinya kalian nggak terlalu bingung banget. Nah, kemudian 5 sampai dengan 10 itu tingkat kebingungan yang sangat akut. Jadi memang sangat bingung sekali. Jadi silakan dituliskan tujuan-tujuan kalian yang ingin kalian capai. Oke, apakah sudah selesai dengan dua hal tadi yang Mrs. K minta untuk mengisikan? Iya, Miss, saya sudah. Oke, Hayu sudah selesai. Yang lain bagaimana? Ya, setelah semua media sudah kalian isi, di sini Mrs. K meminta Sofi terlebih dahulu untuk menyampaikan kembali permasalahan yang dihadapi. Silakan Sofi disampaikan kembali permasalahannya Sofi bagaimana? Saya tuh masih bingung tentang pilihan prodi antara fakultas FK sama kedokteran sama sastra Inggris, Miss. Soalnya kalau saya milih kedokteran, saya akan ngelanjutin ibu saya, Miss. Nah, terus habis itu pasti ibu saya akan bakal bangga, Miss. Tapi saya menurut saya lebih berpotensi di bidang sastra gitu, Miss. Jadi saya masih bingung, Miss. Oke, ya. Setelah Mrs. K dengarkan penyampaian permasalahan yang dihadapi oleh Sofi, Mrs. K menangkap terdapat dua hal yang harus kita selesaikan ya, teman-teman. Yang pertama, permasalahan terkait bingung menentukan pilihan prodi antara FK dan sastra Inggris. Kemudian yang kedua, permasalahan anggapan Sofi terhadap ibu, bahwa ibu akan bangga jika Sofi mengambil jurusan FK. Benar begitu ya, Sofi? Benar, Miss. Ya. Nah, di sini tadi Sofi sudah menyampaikan permasalahan. Kemudian di sini mari kita kerucutkan kembali untuk tujuannya dari layanan ini. Untuk silakan Sofi menyampaikan tujuan tadi yang sudah ditulis ya, tentu saja tadi sudah ditulis apa yang ingin dicapai, kemudian berada pada posisi skala Sofi saat ini di awal itu berapa skalanya. Silakan Sofi disampaikan. Jadi untuk tujuan yang saya ingin capai setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya jadi lebih yakin dan mantap dengan jurusan pilihan saya. Lalu untuk skala prakonselingnya saya di 7, Miss. Oke, ya, posisi berada di 7. Berarti masih tahap
akut ya gitu untuk tingkat kebingungannya. Nah, silakan peserta yang lain boleh membantu Sofi juga untuk merumuskan tujuan dan memberikan tanggapan atas permasalahan yang sudah dihadapi oleh Sofi. Silakan. Antara FK atau SASING atau sastra Inggris. Dan menurut saya kalau misalkan kuliah itu lebih baik memilih prodi atau program studi yang sesuai dengan kecenderungan atau minat bakat kita, karena nanti kedepannya bakal lebih enak gitu ngejalaninnya, Miss. Gitu. Menurut saya lebih prefer ke SASING-nya deh, gitu. Mendapatkan masukan dari yang lain begitu, mungkin Sofi ingin menanggapi dari masukan-masukan saran dari teman-teman tadi, bagaimana Sofi? Iya, Miss, saya sangat senang jika saya mengikuti kemauan saya sendiri gitu, Miss. Untuk Sofi itu sebenarnya sudah ada kecenderungan untuk ke ini ya, sesuai dengan keinginannya. Hanya saja mungkin Sofi tetap masih berat hati begitu ya, karena orang tuanya dokter gitu kan, di mana-mana kan biasanya melanjutkan usaha yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Nah ini ya, uraikan selama kalian mengalami kebingungan menentukan pilihan program studi. Nah, di sini ada usaha yang kalian lakukan apa? Perubahan yang dirasakan. Kemudian hambatan. Ini berarti juga sebelumnya ya, di sini yang ingin Siska tanyakan adalah sebelum mengikuti layanan ini, apakah sudah ada usaha-usaha serta hambatan-hambatannya apa? Kemudian adakah perubahan dari usaha yang kalian lakukan? Kalau dari saya, usaha yang dilakukan belum sih, Miss, kalau sebelum konseling ini. Terus perubahan yang dirasakan sebelum dan setelah melakukan konseling ini itu saya jadi lebih yakin dengan program studi pilihan saya. Terus dari hambatannya gak ada sih, Miss. Oke, berarti hambatannya tidak ada sama sekali tadi ya. Usahanya juga sudah ada ya, sudah ada dilakukan. Hambatannya cuman pas ini, Miss, pas sebelum melakukan konseling, Miss. Ada hambatannya ya, hambatan komunikasi dengan orang tua karena masih bingung, Miss. Ada program studi, kemudian ada prospek karirnya. Nah, silakan nanti Siska minta kalian membuat ya, terserah membuatnya bebas, nanti tidak harus plek sama seperti ini. Kalian bisa kembangkan sendiri. Oke, kemudian ini ya, agar semakin kalian nanti paham di sini, Siska meminta kalian nanti untuk sebentar. Oh ya, ini tes minat bakat. Karena ini ya tadi beberapa rangkaian kegiatan sudah kita lakukan begitu. Di sini Siska meminta salah satu dari kalian silakan untuk Hayu memberikan kesimpulan, menyimpulkan dari hasil kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Baik, Miss. Jadi hari ini saya simpulkan untuk kebingungan kita semua tentang program studi itu yang pertama kita harus mengetahui minat bakat kita dulu, bisa melalui tes minat bakat, lalu tujuannya agar tidak bingung ke depannya memilih program studi apa. Lalu setelah tahu minat bakat kita, jangan lupa untuk komunikasikan ke orang tua. Pada pertemuan kedua itu harapannya permasalahan Sofi dan juga kalian semuanya itu sudah ini ya selesai. Nah, kemudian karena waktu kita sudah habis, karena memang waktu kita sangat terbatas, silakan di sini Hayu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, Miss. Saya pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.